warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fidiati Ramadan dengan NIM 419331157 dari kelas PSPMF 2019. Dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD, MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Di bagian pertama, pendahuluan. Yang A, latar belakang PLP 1. Pelaksanaan kegiatan PLP di sekolah secara sistematis melibatkan seluruh stakeholder seperti kepala sekolah, guru, dosen, dan peserta didik. Dengan terselenggaranya program PLP 1, mahasiswa akan siap menjadi pendidik pemula yang profesional. Dalam kegiatan PLP 1, mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang meliputi struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, peraturan dan tata tertib, kokurikuler dan ekstrakurikuler, budaya sekolah, proses pembelajaran, serta kompetensi guru dalam proses belajar mengajar atau yang kita sering kenal tersebut ialah PBM. Dan dengan hal tersebut, peserta mendapat pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi pendidik yang profesional untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Bagian B, tujuan PLP 1. Yang pertama, memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia profesi guru. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung sekolah. Yang ketiga, mengamati peserta didik. Yang keempat, mengamati struktur organisasi dan tata kerja. Yang kelima, mengamati peraturan dan tata tertib. Yang keenam, mengamati kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, mengamati budaya sekolah. Dan yang kedelapan, mengamati kompetensi guru dalam proses belajar mengajar atau PBM. Selanjutnya, bagian yang kedua, informasi umum SMP Negeri 2 Pancur Batu. SMP Negeri 2 Pancur Batu beralamat di Jalan Jamin Ginting nomor 21 Pancur Batu, Bintang Maria, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. NPSN-nya 1021387, status sekolah adalah negeri, akreditasinya adalah A, kepemilikannya adalah pemerintah, serta kepala sekolahnya ialah Bapak Daryanus SPD MPD. Beserta di sini disertakan foto Bapak Daryanus SPD MPD selaku kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Pancur Batu. Sumber daya manusia di SMP Negeri 2 Pancur Batu, gurunya terdiri dari 52 orang, siswanya terdiri dari 672 orang, rombongan belajarnya 32 orang, kelas 9 ada 7 ruangan, kelas 8 ada 8 ruangan, dan kelas 7 ada 6 ruangan. Sarana dan prasarana di Pancur Batu. Yang pertama ada air mancur, yang kedua ada kolam ikan, yang ketiga ada lapangan, yang keempat ada ruang kelas, yang kelima ada perpustakaan, keenam ada UKS, ketujuh ada musola, ke-8 ada pekarangan, ke-9 ada fingerprint, yang ke-10 ada taman baca, ke-11 ada tempat sampah, dan ke-12 ada wastafel. Semuanya disertakan dengan foto. Kita bisa lihat di video ini. Di SMP Negeri 2 Pancur Batu terdapat sarana dan prasarana yang terdiri dari air mancur, kolam ikan, lapangan, ruangan kelas, perpustakaan, KS, musola, fingerprint, taman baca, tempat sampah, seperti yang tadi kita jelaskan. Dan dapat dilihat bahwa seluruh sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Pancur Batu dalam keadaan baik. Selanjutnya yang C adalah prestasi sekolah. Di SMP Negeri 2 Pancur Batu pernah meraih juara 1 sekolah berseri tingkat SMP pada Hardiknas 2017. Juara 1 lomba taman terbaik tingkat SMP di Kecamatan Pancur Batu pada tahun 2018. Juara 2 pentas seni tingkat SMP pada Hardiknas Pancur Batu tahun 2014. Juara 3 lomba cerdas cermat tingkat SMP. Juara 1 lomba gerak jalan tingkat SMP pada HUT RI ke-72 Kecamatan Pancur Batu 2017. Juara 3 lomba drum band tingkat SMP pada Hardiknas 2017, serta juara 2 merangkai Janur Peta di tahun 2013. Selanjutnya, bagian yang ketiga hasil pengamatan di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Yang A, pengamatan terhadap peserta didik. Di sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, terdapat papan budaya malu yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa, yang tidak lain bertujuan untuk membentuk karakter siswa dengan baik. Setelah melakukan observasi ke sekolah maupun wawancara melalui WhatsApp kepada guru maupun siswa, kami melihat bahwa siswa-siswa di SMP Negeri 2 Pancur Batu masih menerapkan perilaku yang baik, sopan santun, dan perilaku semangat dalam belajar.
Saat kami mengobservasi secara langsung ke sekolah, ada beberapa siswa yang datang untuk mengambil kertas ujian, dan saat mereka berjumpa dengan guru, mereka menyapa dan mengucapkan salam kepada guru tersebut. Dan saat kami mewawancara dengan guru pun, guru mengatakan bahwa saat beliau memberi list absen atau memberi materi melalui AGO, siswa selalu merespon apa yang dikirim oleh guru. Hal ini menggambarkan bahwa peserta didik sangat taat terhadap peraturan sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Di sini ada disertakan papan budaya malunya, serta absen daring siswa. Bagian yang B, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Berikut ada struktur organisasi di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Di SMP Negeri 2 Pancur Batu terdapat bagian struktur organisasi sekolah yang dilaksanakan dengan baik, yang dimulai dari komite sekolah, kepala sekolah, KTU yang terdiri dari staf TU dan pembantu pelaksanaan, wali kelas yang terdiri dari perpustakaan dan laporan, guru, dan terakhir adalah siswa. Yang bagian C, pengamatan terhadap visi misi sekolah. Di sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu memiliki visi misi, tetapi visi misi dari sekolah ini tidak terdapat di setiap lingkungan sekolah. Visi misi SMP Negeri 2 Pancur Batu hanya terdapat di depan sekolah dan di ruang guru seperti gambar di bawah berikut. Yang di sebelah kiri kita itu visi misi di depan sekolah, dan yang sebelah kanan visi misi sekolah yang ada di dalam ruang guru. Bagian D, pengamatan terhadap peraturan dan tata tertib. Pada pengamatan peraturan dan tata tertib di SMP Negeri 2 Pancur Batu dapat dilihat dari cara berpakaian siswa dan guru SMP Negeri 2 Pancur Batu yang rapi dan sopan. Namun, jika observasi PLP dilakukan selama masa pandemi COVID, pakaian yang dikenakan guru dan siswa tidak seragam. Saat melakukan observasi secara langsung ke sekolah, ada beberapa siswa yang datang untuk mengambil soal ujian. Jadwal pengambil soal ujian pun berbeda-beda tiap tingkatan. Dan dari sini kami melihat bahwa siswa-siswi SMP Negeri 2 Pancur Batu sangat mematuhi jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah dalam pengambilan soal ujian. Sejak awal memasuki SMP Negeri 2 Pancur Batu, siswa telah diberitahu mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 2. Kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib tersebut harus disertai dengan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakannya. Ketika dilakukan observasi ke sekolah, kami tidak menemukan kertas atau poster tata tertib di sekolah tersebut, baik itu di dalam kelas maupun di ruang guru lainnya. Yang ada hanya poster budaya malu. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pertama, ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini ada pramuka, pencaksilat, paskibra, tari, marching band. Dan kurikulernya ada olimpiade dan taman budaya. Di SMP Negeri 2 Pancur Batu ini, setiap siswa wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler paling tidaknya ada satu ekstrakurikuler yang diikuti. Karena selain menambah pengalaman, ekstrakurikuler di sini juga langsung dibina oleh gurunya guna untuk mengasah minat dan bakat siswa. Selanjutnya, pengamatan terhadap budaya sekolah. Budaya yang selalu ada di SMP Negeri 2 Pancur Batu ialah guru maupun siswa selalu memberi salam saat memasuki kelas. Bahkan saat ada himpun, guru maupun siswa selalu mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dan memulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Ketika pembelajaran dimulai, siswa dan guru memiliki kedisiplinan yang tinggi, yakni dapat dilihat dari setiap guru memberikan list absen di dalam grup WhatsApp. Siswa langsung meresponnya dan menulis nama mereka. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap sekolah, pihak sekolah telah menyediakan banyak sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik maupun non-akademik, yakni sarana dan prasarana yang berupa taman, penerangan serta ventilasi ruangan, dan pagar sekolah telah diberi dan telah ada di SMP Negeri 2 Pancur Batu guna untuk pembelajaran berlangsung dengan nyaman. Selanjutnya, pengamatan terhadap proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 2 Pancur Batu di masa pandemi COVID-19 tidak dapat berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya. Proses pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 2 Pancur Batu selama pandemi ini adalah daring atau online. Tentunya, hal tersebut tidak efektif bagi siswa ketika menerima proses pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Guru tetap memaksimalkan usahanya sebaik mungkin agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Di dalam masa pandemi ini, guru menggunakan WA Group dan Google Classroom untuk pembelajaran. WA Group berguna untuk list absen dan Google Classroom digunakan guru sebagai tempat pemberian materi dan pengumpulan tugas. Mengenai Zoom, guru dan siswa belum memakainya karena banyaknya kendala dari segi pengoperasian HP yang siswa tidak paham ataupun jaringan di daerahnya tidak kuat. Guru juga tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan urutan seperti biasa.
yang meliputi pembukaan, inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Secara keseluruhan, proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 2 Pecik Batu tetap diusahakan untuk berjalan semaksimal mungkin. Berikut absen melalui WA Group dan materi dan tugas melalui Classroom. Berikutnya, pengamatan terhadap kompetensi guru dalam PBM. Pada kompetensi guru dalam proses pembelajaran di sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, untuk potensi kepribadian guru telah maksimal memiliki kompetensi tersebut, seperti guru tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana mestinya seorang guru mengajar, meskipun proses pembelajaran yang berlangsung di masa pandemi ini tidak berjalan seperti biasanya. Sama halnya dengan kompetensi sosial guru, guru tetap menggunakan kata yang tidak menyinggung serta berkomunikasi dengan baik terhadap siapa saja. Hal tersebut sangatlah penting dimiliki oleh guru, karena guru adalah panutan bagi siswanya. Pada kompetensi profesionalnya, guru juga telah mampu memaksimalkan kompetensinya tersebut, seperti guru tetap memancing siswa untuk efektif ketika proses pembelajaran berlangsung. Guru juga tetap menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa dengan sebaik mungkin, walaupun tidak selalu dilakukan karena adanya keterbatasan. Sementara itu, untuk kompetensi pedagogiknya, guru tetap memperhatikan siswa ketika sedang PBM, baik itu dengan cara memancing siswa untuk bertanya maupun bertanya secara acak kepada siswa. Serta guru juga memberikan apresiasi kepada siswa yang mampu menyerap materi yang disampaikan. Karena jika diberi apresiasi akan lebih meningkat semangat belajar siswa dan belajar. Contohnya adalah pemberian nilai A atau di checklist sama yang dalam absen. Dan ini adalah data-data kami saat mengamati sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu dengan guru Pamong Ibu Dorti Sandrumi Risitoku SSI, dengan NIP guru Pamong 197605222 2014 072001. Jurnal pelaksanaan PLP-nya pada tanggal 10 Maret 2021 pada jam 8 sampai 10. Aktivitas kegiatan kami memberi surat izin untuk mengadakan PLP tanggal 12 Maret 2021 pada jam 8 sampai 11 WIB. Aktivitas kegiatan kami pembagian guru kamu pada hari ketiga 15 Maret 2021 pada jam 8 sampai 12 WIB. Aktivitas kegiatan kami adalah wawancara dan pengamatan. Bagian keempat adalah penutup. Oke, kesimpulan dan sarannya dari tujuan PLP 1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pancur Batu dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar cukup baik. Perilaku siswa di SMP Negeri 2 Pancur Batu menggambarkan siswa yang disiplin, tanggung jawab, aktif dalam berkompeten dan di bidangnya. Semua kebiasaan yang mereka lakukan merupakan kebiasaan yang sudah membudaya di sekolah ini dan bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bermoral dan bertanggung jawab. Guru dan kelengkapan sarana prasarana di sekolah ini diatur dengan baik. Lingkungan yang asri membuat nyaman kegiatan belajar mengajar. Sebagai calon guru yang profesional, mahasiswa PLP harus melakukan observasi dengan serius agar memperoleh data yang diperlukan. Walaupun dalam masa pandemi ada banyak kendala, tetapi kegiatan PLP di SMP Negeri 2 Pancur Batu dapat bermanfaat. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang lainnya. Dan berikut ini lampirannya: kelas yang observasi, absen mingguan, surat izin melaksanakan PLP 1, surat keterangan telah melaksanakan PLP, lembar pengesahan, dan foto dengan guru Palmo. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.